Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Insyaallah semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar atau beriman kepada takdir Allah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama dengan membukanya dengan kalamullah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian qada dan qadar ya. Kita juga sudah membahas tentang takdir. Dan takdir itu dibagi menjadi dua, ada mubram dan mu'allaq. Nah, pada pertemuan kali ini yang pertama kita akan bahas yaitu tentang ciri orang yang beriman kepada takdir Allah atau kepada qada dan qadarnya Allah. Orang yang beriman kepada ketentuan-ketentuan Allah. Yang pertama, orang yang beriman kepada takdirnya Allah, cirinya adalah orang yang bisa menenangkan jiwanya. Orang yang senantiasa mendapatkan ketenangan jiwa. Kenapa? Karena dia yakin segala keputusan yang Allah berikan untuk dirinya adalah yang terbaik untuknya dari Allah, walaupun dia tidak menyenanginya. Jadi apapun yang menimpa dirinya, dia yakin adalah ketentuan dari Allah. Jadi hatinya atau jiwanya senantiasa tenang ya. Jadi bisa menenangkan jiwa. Yang kedua, orang yang beriman kepada qada dan qadar, orang yang beriman kepada takdir Allah adalah orang yang senantiasa bersabar dan bersyukur dalam keadaan apapun. Makanya kata Rasulullah, sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Karena dia yakin itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mendapatkan anugerah, mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia yakin nikmat yang dia dapatkan adalah pemberian dari Allah. Sehingga apa? Sehingga menumbuhkan sifat optimis. Jadi orang-orang yang beriman itu akan senantiasa optimis. Dia akan memandang segala sesuatu itu harus dikerjakan dengan maksimal, apapun hasilnya. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, maka dia akan bersabar dengan hasil itu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa tugas dia sebagai makhluk, sebagai manusia hanya sebatas pada berusaha. Dan usaha itulah yang akan dinilai oleh Allah, bukan pada hasilnya. Sehingga dia akan terus optimis mengerjakan apa yang dia yakini benar, apa yang dia yakini baik, terus akan dia kerjakan. Apapun hasilnya. Gitu. Ketika kurang memuaskan dia akan bersabar, dan ketika hasilnya memuaskan dia akan bersyukur kepada Allah, sehingga menghindarkan dia dari hal-hal yang bisa membuat dirinya sombong ya. Yang berikutnya adalah ciri orang yang beriman kepada takdir Allah, kepada ketentuan Allah, dia akan senantiasa bertawakal kepada Allah. Dia akan senantiasa menyerahkan segala hasil upayanya, hasil jerih payahnya, hasil ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu hasil yang menyenangkan ataupun tidak. Makanya dikatakan ma asaba bin musibah illa biidnillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Gitu. Jadi ketika dia sudah berusaha secara maksimal tapi hasilnya tidak sesuai dengan diharapkan, dia serahkan semuanya kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga bisa menimbulkan ketenangan bagi jiwa, sehingga dia menjadi orang yang bersabar, sehingga dia akan tumbuh tetap optimismenya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada apa yang sudah Allah tentukan untuk dirinya. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah apa hikmahnya ketika kita beriman kepada takdir atau ketentuan Allah ya. Nah, yang pertama, setidaknya itu akan memperkuat keimanan kita ya, memperkuat keyakinan kita kepada Allah bahwa kita itu manusia adalah sesuatu yang kecil, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga keyakinan kita kepada Allah akan meningkat. Bahwa sekeras apapun kita berusaha, ketika Allah belum menghendaki, maka itu tidak terjadi. Dan ketika itu diyakini adalah ketentuan Allah, maka kita akan merasa, oh, Allah lah yang maha besar. Allah lah yang mengatur hidup saya. Bahkan saya sendiri pun tidak bisa mengatur hidup saya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Akan terus meningkat keimanannya. Yang kedua, setidaknya meningkatkan ketakwaan. Ya, ketika dia beriman kepada ketentuan Allah, apapun yang menimpa dirinya, maka dia akan tetap terus berusaha untuk meningkatkan ketakwaannya. Akan terus berusaha melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan sikap terpuji. Di antaranya adalah yang tadi, sabar dan bersyukur. Di antara sikap terpuji yang akan tumbuh dari orang yang beriman kepada takdir Allah. Yang selanjutnya adalah semangat berikhtiar, tidak putus asa, dan tentunya akan menumbuhkan sikap tawakal terhadap dirinya. Ya, kenapa? Karena dalam sebuah hadis dikatakan, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezekinya burung-burung. Mereka berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Ya, burung-burung berangkat pagi hari lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Kalau kita lihat misalnya contohnya cicak saja. Cicak itu kan hidupnya di dinding ya. Dia merayap di dinding. Dia makannya nyamuk. Nyamuk itu terbang, tidak nempel gitu. Tapi ketika itu sudah dirizkikan oleh Allah untuk si cicak, maka si cicak bisa menangkap nyamuk itu. Dan si cicak tidak khawatir sama sekali akan rizkinya. Karena dia yakin bahwa kalau memang itu rizkinya sudah ditakdirkan untuk dia, maka dia tidak akan kemana-mana, pasti akan datang kepadanya. Gitu. Nah, begitupun kita. Gitu. Asal apa syaratnya? Syaratnya adalah kita harus tetap semangat dalam berusaha. Dan ketika hasilnya tidak sesuai, maka kita harus menyerahkan seluruh hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara hikmah orang yang beriman kepada takdir Allah adalah menumbuhkan sikap optimis, semangat dalam berusaha dan berikhtiar. Bagaimana seandainya orang tidak beriman kepada Allah? Gitu. Dalam kasus ini misalnya kejadian yang sekarang sedang viral ya, kecelakaan pesawat gitu ya. Itu satu pesawat kecelakaan, dan ketika si keluarga korban yang kecelakaan itu misalnya tidak beriman bahwa ini adalah takdir Allah, maka dia akan kepikiran dan dia akan mungkin pikirannya akan stres gitu, berat, kenapa harus keluarga saya kan gitu. Tapi ketika dia meyakini bahwa ini adalah sudah ketentuan Allah, sudah garis yang ditentukan oleh Allah, maka walaupun dia sedih gitu, karena memang manusiawi, dia sedih, dia menangis, itu manusiawi gitu, boleh, sangat boleh. Tapi ketika dia meyakini bahwa ini adalah sudah ketentuan jalan yang ditentukan oleh Allah, maka hatinya akan tetap tenang. Gitu. Hatinya akan menerima bahwa ini adalah takdir yang memang Allah takdirkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Seperti itu. Bagaimana kalau dia tidak beriman? Wah, berat. Gitu. Kita punya misalnya handphone saja ya, benda mati. Handphone yang kita beli gitu, misalnya harganya mahal, tiba-tiba jatuh, rusak. Wah, itu kan kepikirannya luar biasa gitu. Padahal itu sudah takdir dari Allah. Kita sudah menjaganya, kita sudah pegang erat-erat, tiba-tiba takdirnya terjatuh. Atau tiba-tiba takdirnya hilang gitu. Itu aja kalau kita tidak beriman bahwa sudah ditentukan oleh Allah, itu berat, kepikiran gitu. Oh, langsung berhari-hari gak bisa tidur kan gitu ya. Tapi kalau sudah, ya sudahlah, itu memang sudah takdir dari Allah. Tapi dengan catatan, harus berusaha terlebih dahulu. Jangan sampai mengatakan saya bertawakal kepada Allah, udah biarin aja, tapi gak berusaha, ini salah. Karena pernah ada salah seorang sahabat yang berkunjung ke rumahnya Rasulullah. Dia bawa unta, masuk ke rumah Rasulullah. Ketika ditanya, kamu kesini naik apa? Naik unta. Mana untanya? Di depan. Diikat atau enggak untanya? Dia bilang enggak diikat. Loh, kenapa? Nanti kalau hilang bagaimana? Dia bilang apa?
saya bertawakal kepada Allah. Kalaupun dia hilang, ya sudah takdirnya hilang. Nah, kata Rasulullah, salah. Ikat dulu untanya. Kalau sudah diikat hilang, itu takdir Allah. Tapi kalau belum diikat lalu hilang, itu kelalaian kamu. Artinya apa? Artinya usaha sangatlah penting di sini. Gitu. Karena takdir itu yang kemarin saya sudah jelaskan ya, ada dua gitu. Ada takdir yang sudah mutlak dari Allah dan tidak bisa lagi dirubah-rubah, ya, takdir mubram ya. Ada juga takdir yang masih bisa diusahakan, takdir yang dituntut peran serta manusia dalam menentukannya, yaitu takdir mu'allaq, ya kan? Nah, ini peran serta kita gitu. Ketika kita ingin menjadi dokter misalnya, cita-citanya pengen jadi dokter, belajar yang semangat gitu. Ketika sudah belajar semangat, sudah ikhtiar yang semangat, tiba-tiba pas ikut ujian masuk kampus gitu, milih jurusan kedokteran, nggak lulus, usaha lagi, jangan putus asa. Terus sampai akhirnya ditakdirkan ternyata bukan jadi dokter, jadi pengusaha, ya sudah, berarti memang takdirnya kita jadi pengusaha kan gitu ya. Tapi sudah berusaha. Ketika sudah berusaha maksimal, maka hasilnya serahkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan takdir. Ketika belum berusaha, seperti sahabatnya Rasul yang tadi, untanya belum diikat, terus nanti tiba-tiba hilang, untanya kabur, berarti itu bukan takdir Allah, itu kelalaian kita sebagai manusia. Misalnya saya bawa motor, main ke pasar, datang sampai pasar, motor saya parkir, kuncinya tetap saya cantolin di motor, nggak saya cabut, terus saya turun, saya pergi keliling-keliling pasar. Ketika motor itu hilang, itu adalah kelalaian saya, ya kan? Apalagi sengaja. Ntar juga kalau emang masih rezeki kita mah nggak bakal kemana-mana, nggak gitu. Harus ada usaha. Makanya kita dituntut oleh Allah untuk berperan atas takdir diri kita. Nah, ketika kita juga pun ingin masuk surga atau neraka, maka kita harus berusaha. Ketika ditanya, kamu mau masuk surga atau neraka? Jawabannya surga, maka lakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh penghuni surga, yaitu bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ingin pintar, maka belajar. Ketika nanti hasil berbeda, maka tugas berikutnya adalah tawakal kepada Allah. Ketika itu semua kita lakukan, insya Allah kehidupan kita akan tenang, keimanan kita akan bertambah, ketakwaan kita akan terus meningkat, dan banyak sikap-sikap terpuji yang akan kita miliki. Senantiasa terus menjadi orang yang bersyukur dan senantiasa terus menjadi orang yang bersabar. Seperti itu ya. Jadi anak-anakku sekalian, sampai sini pertemuan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya dan di pertemuan hari ini menambah keimanan kita kepada Allah, bisa menambah pengetahuan kita dan semakin bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, terus semangat belajarnya, jangan lupa jaga kesehatan dalam kondisi belakangan ini yang memang sedang tidak bersahabat karena adanya pandemi COVID-19. Intinya tetap dijaga kesehatannya, jangan lupa cuci tangan ya, 3M-nya dijaga terus. Terima kasih. Dari Bapak cukup sekian. Insya Allah kita bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.